Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan anti korupsi dan narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini, saya harapkan seluruh warga sekolah di SD Patemon 2 selalu menjaga kesehatan dan keselamatan selama masa pandemi ini. Semoga kita sehat selalu. Baik, untuk materinya akan saya sampaikan sebagai berikut. Materi yang pertama adalah pendidikan anti korupsi di sekolah. Sebelumnya, saya akan sampaikan apa itu korupsi. Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan yang tidak bermoral. Lalu bagaimana dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi ini? Baik, yang pertama, dampaknya adalah merugikan keuangan negara dan melawan hukum. Seperti yang kita ketahui, perbuatan ini adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada. Lalu perilaku dan tindak pidana korupsi apa yang sering kita jumpai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suap menyuap. Nah, banyak sekali hal ini terjadi di lingkungan baik di pemerintahan maupun yang di instansi lain. Yang kedua adalah penyalahgunaan jabatan. Pejabat-pejabat yang menggelapkan, merusak, menghilangkan dokumen diperlukan, disalahgunakan untuk kepentingan jabatannya. Kemudian yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan ini merupakan suatu bentuk kegiatan memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk membayar demi kepentingan diri sendiri. Baik, lalu apa hubungannya pendidikan anti korupsi dengan kegiatan di sekolah? Nah, di sini adalah ditanamkan nilai-nilai anti korupsi yang perlu diketahui oleh siswa-siswa. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran ini penting dimanapun berada, dalam setiap kondisi apapun. Kemudian ada nilai kepedulian, nilai kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, lalu bagaimana cara kita mencegah sebagai warga sekolah yang baik dalam pencegahan pemberantasan korupsi? Yang pertama adalah edukasi anti korupsi. Ada suatu seminar atau kegiatan sosialisasi budaya anti korupsi, terutama di lingkungan sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Kemudian harus ada keteladanan dari keluarga, kemudian di organisasi, khususnya di sini di sekolah. Kemudian ada perbaikan sistem, ada peraturan perundangan yang berlaku yang harus dipahami. Kemudian caranya dengan memperbaiki cara kerja pemerintahan. Ada juga memisahkan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan milik negara. Kemudian untuk cara penindakan kegiatan korupsi ini bisa dilakukan dengan pelaporan tindak korupsi pada pihak yang berwajib. Demikian materi pertama yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan materi yang kedua tentang narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Selanjutnya saya akan sampaikan materi yang kedua adalah tentang narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba ini adalah zat atau obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan menjadi beberapa golongan. Narkotika yang pertama, menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Kemudian ada psikotropika yang dapat berdampak pada perubahan mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif. Zat ini adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh-contoh dari narkoba. Yang pertama narkotika. Narkotika ini ada jenisnya. Contohnya heroin, ganja, kokain, morfin, dan sebagainya.
Dan psikotropika. Psikotropika ini adalah obat dengan jenis ekstasi, amfetamin, diazepam. Kemudian zat adiktif. Contohnya adalah inhalan, alkohol, tembakau, rokok, dan obat penenang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, narkoba ini sering disalahgunakan. Ada banyak penyebabnya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu dari setiap orang yang ingin mencobanya. Kemudian ada mengikuti tren, mencoba hal-hal baru supaya tidak dianggap ketinggalan zaman. Kemudian dicoba karena sudah mulai ketagihan. Nah, bahaya narkoba ini sendiri adalah merusak organ tubuh, baik itu paru-paru, jantung, dan organ lain di dalam tubuh. Kemudian bisa menyebabkan overdosis dan kematian. Nah, selanjutnya saya sampaikan tentang ciri-ciri pengguna narkoba. Prestasi belajar menurun, kemudian pola tidur berubah, kemudian tidak betah di rumah dan tidak masuk sekolah, mengunci diri, menutup diri, suka menyendiri, emosi tidak stabil, mudah tersinggung. Nah, hal ini sering dijumpai oleh anak-anak atau siswa yang mungkin sudah merasakan penggunaan narkoba tersebut. Kemudian untuk pengobatan narkoba itu sendiri bisa dengan menggunakan terapi medis, direhabilitasi, kemudian pelatihan mandiri oleh badan-badan yang berwenang. Lalu bagaimana supaya kita terhindar dari narkoba? Yang pertama, perkuat iman, rajin untuk beribadah, selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pilihlah lingkungan yang sehat dengan pergaulan yang baik. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Hindari pintu masuk narkoba yang paling awal, yaitu adalah rokok. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.